Masih kepada para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Berikut hasil fact-finding peristiwa yang terjadi pasca pertandingan Persib melawan Pon FC di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 19 September 2024. 1. Riko Abdullah Mutakin mengakui melontarkan kekecewaan kepada pemain Persib dari tribun VIP dengan meneriakkan kata-kata makian kepada pemain yang sedang berjalan menuju tanam. 2. Adi Pratama mengakui meminta steward untuk menangkap atau mengamankan Riko Abdullah Mutakin di tribun VIP karena mengkhawatirkan umpatan dengan kata-kata kasar Riko bisa memicu kegaduhan dan kericuhan serta mengganggu pemain. 3. Pengakuan Riko Abdullah Mutakin dicekik dan ditarik secara paksa oleh Hen Herdiana di tanah tidak pernah terjadi. Hen Herdiana justru merangkul Riko Abdullah Mutakin tanpa tindakan pemukulan dan mencoba memberikan rasa aman kepadanya. Hen Herdiana juga tidak melontarkan kata-kata kasar kepada Riko Abdullah Mutakin. Yang keempat, pengakuan Riko Abdullah Mutakin yang didorong ke locker room oleh Hen juga tidak sesuai fakta. Berdasarkan pengakuan Kakang Rudianto, dialah yang mendorong Riko Abdullah Mutakin ke locker room agar bisa menyampaikan langsung kekecewaannya kepada seluruh pemain. Nomor 5, seluruh anggota tim yang berada di locker room terkejut karena mengira telah terjadi penerobosan oleh seorang supporter. Keenam, Riko Abdullah Mutakin menyatakan ada tendangan yang dikonfirmasi Dr. Raffi Ghani yang mengaku sempat refleks untuk melindungi diri karena mengira Riko Abdullah Mutakin yang tiba-tiba membalikkan badan seperti akan menyerangnya. Raffi Ghani juga mengaku melihat ada lemparan sepatu namun tidak mengarah kepada Riko Abdullah Mutakin. Nomor 7, Riko Abdullah Mutakin yang dalam posisi membelakangi locker room menyatakan ada pelemparan sepatu yang mengenai punggungnya, namun tidak ada satupun saksi yang bisa mengkonfirmasi peristiwa tersebut. 8. Setelah dibawa steward keluar locker room, Riko Abdullah Mutakin mengaku dihadang dan bajunya ditarik hingga robek oleh Adi Pratama yang disertai dengan hardikan. Namun, menurut pengakuan dan kesaksian Adi Pratama, baju Riko Abdullah Mutakin robek karena adanya tarikan yang terjadi di depan pintu locker room dan tidak ada tindakan hardikan kepada Riko Abdullah Mutakin. Nomor 9, setelah keluar dari locker room yang didahului rentetan tarik-menarik itu, Riko Abdullah Mutakin mendapati ada luka lecet di lengan kanannya sesuai dengan hasil visum. Luka lecet ukuran 7 x 2,5 cm dan pendarahan. Nomor 10, Riko Abdullah Mutakin beranggapan bahwa luka pada poin nomor 8 diakibatkan oleh tarikan hand, namun hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Nomor 11, pada saat di pintu keluar mix zone, Riko Abdullah Mutakin menyatakan bahwa Adi Pratama mengambil topinya dan melempar ke tanah, yang kemudian dikonfirmasi oleh Adi Pratama karena terbawa emosi. Nomor 12, Riko Abdullah Mutakin mengakui setelah diserahkan ke personel kepolisian di area stadion, ia langsung dipersilahkan pulang. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil klarifikasi para pihak tersebut dapat disimpulkan tidak ada pemukulan terhadap Riko Abdullah Mutakin baik di tunnel
locker room hingga saat dipulangkan. 2. Persib menemukan adanya pelanggaran peraturan pertandingan, yaitu prosedur dan administrasi dengan menggiring penonton ke dalam area locker room yang seharusnya merupakan area steril. 3. Sanksi diberikan kepada Kakang Rudianto berdasarkan keputusan head coach Persib Bojan Bodak, dikarenakan yang bersangkutan membawa masuk Riko Abdullah Mutakin ke dalam locker room. 4. Adi Pratama melakukan pelanggaran dengan meminta steward untuk menangkap Riko Abdullah Mutakin untuk dibawa ke area kanal yang juga seharusnya steril, karena yang bersangkutan diberikan teguran keras dan sanksi. Selanjutnya, tanda tangan para pihak di atas materai. 1. Riko Abdullah Mutakin tertanda tangan di atas materai. Kedua, Adi Pratama tertanda tangan di atas materai. 3. Raffi Ghani tertanda tangan di atas materai. Saksi: Aditya Putra Herawan, Andang Luhia, Tobias Ginanjar, Jet RS. Nah, itu mungkin hasil dari fact finding terkait dengan kondisi di locker room. Mungkin yang kedua, saya akan bacakan hasil fact finding dugaan pelecehan berikut. 1. Tim pencari fakta bertemu dengan saudara S, saudari S, yang didampingi oleh Arvio Dian Pratama sebagai kuasa hukumnya Tobias Ginanjar dan Jen RS pada hari Selasa 24 September 2024 pukul 15.30 di Hotel Moxie Bandung. Tujuan pertemuan adalah untuk mendengarkan secara detail penjelasan dari saudari S terkait dengan pelecehan verbal tersebut. 2. Dari hasil paparan S, saudari S, Persib menyarankan pihak saudara S untuk melaporkan dugaan pelecehan verbal yang dialaminya kepada pihak berwajib, dan Persib menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi langkah hukum yang akan diambil saudari S dan perwakilannya. 3. Tim Persib juga bertemu dengan para petugas steward yang bertugas di tribun utama dan timur pada pertandingan Persib melawan Port FC di hari Rabu 25 September 2024 dengan maksud untuk meminta keterangan mengenai dugaan pelecehan verbal pada pertemuan kedua di hari Kamis 26 September 2024. Para steward menjelaskan bahwa tuduhan pelecehan verbal yang disampaikan oleh S tidaklah benar. Nomor 4. Tim pencari fakta kembali menjadwalkan pertemuan dengan saudari S didampingi oleh Arvio Dian Pratama dan perwakilan keluarga pada hari Kamis 26 September 2024 untuk pertemuan sebelumnya. Namun mereka tidak dapat hadir. Sebagai gantinya pada hari itu, Kamis 26 September 2024, pihak keluarga S melalui kuasa hukumnya Arvio Dian Pratama. Nomor 5. Pada hari yang sama, Kamis 26 September 2024, tim Persib kembali bertemu dengan para petugas steward yang bertugas di tribun utara dan timur pada pertandingan Persib melawan Port FC. Di pertemuan tersebut, para steward memberikan pernyataan secara tertulis di atas materai yang isinya menolak segala tuduhan pelecehan verbal terhadap saudari S. Nomor 6. Pada hari Kamis, Persib mengirim surat undangan kepada Arvio Dian Pratama, kuasa hukum saudara S, untuk memfasilitasi pertemuan pihak steward yang bertugas dengan saudara S dan atau kuasa hukumnya dan atau perwakilan keluarganya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, dugaan pelecehan verbal berdasarkan proses fact finding dan cross checking kesaksian dari saudari S dan para steward, Persib menemukan bahwa keterangan yang disampaikan saudari S yang diwakili oleh kakak kandung dan kuasa hukumnya Arvio Dian Pratama
bertolak belakang dengan keterangan yang Persib dapatkan dari steward yang bertugas di lapangan pada pertandingan Persib melawan Potensi di Stadion Jalan Harupat, Kabupaten Bandung pada tanggal 19 September 2024 tersebut. Karenanya Persib menganjurkan kedua belah pihak untuk melaporkan ke kepolisian untuk dapat diselidiki dan kemudian diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang. Sekali lagi, Persib meminta maaf atas adanya gangguan keamanan oleh oknum-oknum penonton kepada seluruh bobotoh yang tertib dan tidak melakukan tindakan kekerasan yang hadir di pertandingan Persib lawan Persija pada hari Senin 23 September 2004 yang lalu. Kami juga meminta maaf kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atas kejadian tersebut. Secara khusus, Persib memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk petugas steward dan bobotoh yang telah terluka karena melerai dan mengamankan situasi saat insiden terjadi setelah pertandingan Persib melawan Persija tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap bobotoh yang tidak terpancing, tidak ikut-ikutan melakukan kerusuhan dan dengan tertib menonton serta menjaga keamanan bersama. Persib juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pihak polisian dan aparat keamanan yang sudah sangat sigap mengamankan situasi dan telah melakukan penangkapan beberapa oknum-oknum yang melakukan kekerasan di tanggal 23 September 2024. Persib berharap polisi dapat secepatnya menangkap oknum-oknum lainnya beserta aktor-aktor di belakang kerusuhan tersebut. Belajar dari insiden dan tuduhan-tuduhan tersebut, Persib juga ingin menegaskan bahwa Persib selalu siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk memfasilitasi, mencari tahu kebenaran, dan berharap setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Persib berharap bila ada masalah atau isu yang timbul di kemudian hari bisa segera dikomunikasikan secara langsung untuk bersama-sama dicari fakta kebenarannya dan diselesaikan tanpa kekerasan ataupun aksi perusakan dan anarkis. Persib juga berkomitmen apabila ada bentuk atau tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, pemain, ofisial atau panitia pelaksana termasuk steward Persib tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, termasuk bila ada pihak yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar, termasuk pelecehan dan penganiayaan. Persib tentunya akan mendukung pihak-pihak tersebut untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Persib menghimbau supaya semua bobotoh bersatu, tidak terpancing dan terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan tidak berdasar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan terpecah belah kita semua. Hal ini juga telah disampaikan di kesempatan terpisah pada acara silaturahmi dengan 50 orang anggota Viking Persib Club pada hari Kamis 26 September 2024 di Geraha Persib Bandung. Persib mengutuk tindakan kekerasan dengan alasan apapun dan terus berkomitmen untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang aman dan nyaman untuk dinikmati semua kalangan, termasuk keluarga, anak-anak, dan perempuan. Persib mengajak semua pihak untuk bersatu, saling menjaga, dan mencegah semua tindakan anarkis dengan alasan apapun juga. Sebab kita semua adalah Persib, jaga Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga ditelepon juga banyak yang ditelepon ke saya kan ini yang ini kenapa Pak bikin begini gitu. Dari Jakarta pun juga seperti itu, orang-orang pada nelponan saya. Akhirnya pun juga saya telepon juga kepada salah satu kawan Persib, akhirnya kata nelpon saya juga. Katanya saya tidak ada orang Viking, tidak ada yang terlibat. Viking di timur itu sangat kondusif ya, steward pun juga itu dari Viking gitu kan, kurang lebih 50 orang. Tidak ada juga yang ikut ke arah selatan. Dan saya lihat sendiri memang di timur itu sangat kondusif dan tidak ada masalah gitu. Sekarang yang ditudingnya Viking lagi Pak, makanya ayolah kita duduk bersama aja. Jadi saya mau tahu yang sebenarnya apa gitu kejadian
kemarin. Jadi sempat juga ternyata tidak tahu dan tidak terlibat orang-orang Viking, itu aja. Jadi ini menegaskan. Dan ini pun juga ini yang sudah terjadi ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi, tidak ada lagi masalah. Dan ini ayo cari jalan yang terbaik. Jadi yang benar, kalau benar ada korban, dan juga sekarang sama-sama aja tinggal melaporkan ke polisi saja menurut saya. Jadi nanti siapa, nanti steward juga ada yang pelecehan, saya sudah siapkan juga. Jadi steward itu akan panggil dan sudah siap semua dan bisa dikuburkan. Siapa yang membuat pelecehan itu akan ditindak tegas dan bukan dikeluarkan saja, tetap akan kita proses secara hukum dilaporkan ke polisi ya. Gitu. Terus nanti itu harus berani ya, kalau benar ada pelecehan jangan ragu-ragu, itu pasti dilindungi lah kita hukum yang berlaku di kita ya. Terus kemarin ya ini Riko ya, itu pas saya keluar Riko udah ada di tempat turunnya para pemain Persib ya, di situ saya kejar. Terus tanya lagi, Riko kenapa kamu seperti itu? Udah minta maaf sama saya langsung, malah udah salaman dengan saya itu ya, udah malah polisi juga ada di situ banyak. Cuma saya mungkin ada yang waktu itu siapa, mudah-mudahan bisa dikirimkan fotonya waktu Riko juga salaman sama saya gitu. Itu aja, saya pikir sudah tidak ada masalah. Nah sekarang mengembang seperti ini saya sangat kaget gitu ya, sangat kaget gitu kejadian itu aja ya. Teman tadi ada payung ada ya. Nah, penjagaan antara manajemen dan kita komunitas khususnya Viking sudah ada sinergi. Masalah komunikasi yang kemarin kita sumbat, alhamdulillah sekarang bisa percaya kembali ya. Mudah-mudahan sampai ke depannya jadi lebih baik komunikasi kan yang dibutuhkan. Kalau sebuah tim itu kan bagus harus ada komunikasi gitu ya, dari pemain, dari manajemen dan juga komunitas supporter. Yang dibicarakan apa tadi Pak? Poin-poinnya Pak? Poin-poinnya Viking tidak terlibat dalam kericuhan. Itu kan secara kasat mata juga kelihatannya, yang kemarin kan di timur Viking itu. Yang kedua, steward dari Viking tidak terlibat juga. Banyak kan steward dari Viking dari tribun timur juga harus dikhususkan. Yang ketiga, tribun Viking aman terkendali. Tribun Viking kemarin di timur, jadi nggak ada yang turun ke lapang. Terus steward yang depan sama saya pengurus mungkin sebagian. Yang kelima, tiketing offline ya. Enggak sih. Distribusinya kalau kita kan selalu mengikuti ya, kemarin ya online tapi pendistribusiannya terutama kan kita yang di luar kota anggota pada kesulitan buat bolak baliknya ya, karena kejauhan. Yang keenam, sistem tiketing baru. Rencananya GBA yang pakai ini. Ya, yang recognition. Ya. Yang ketujuh, Pak Adit akan sistem baru dan hubungan terbuka ya Pak Adit ya, dan komunitas sekarang bisa berkomunikasi ya. Kemarin mungkin tersumbat, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Sinergi. Kang, ini mengingat nanti udah ada Madura lawan Cina, ada laga krusial lagi nih ya, sejauh ini lawan Persebaya ini. Apa yang akan dilakukan untuk antisipasi kayak kejadian kayak gini supaya tidak terjadi lagi? Nih antisipasinya apa? Dari jualannya apa? Kita di TV juga ada steward ya, terus kita akan membuka juga komunikasi sama ya pengurus bonek yang di sana kan selalu berkomunikasi gitu. Ya mudah-mudahan bisa dicegah lah untuk itu. Kalau hasil pertemuan sama itu udah ada? Tutup yang ke sana. Yang ke sana kita belum ada informasi.